Sistem koloid. Pengertian sistem koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar sehingga mengalami efek tidal. Bersifat heterogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya sehingga tidak terjadi pengendapan. Sifat-sifat koloid. 1. Efek tidal. Efek tidal adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya tidak dapat dihamburkan. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. Yang ketiga, absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. 4. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. 5. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. 6. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. 7. Koloid liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersinya yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. 8. Koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Jenis-jenis koloid. 1. Sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase dispersinya berupa cairan. Yang kedua, aerosol. Jenis koloid ini di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium pendispersinya berupa gas. Emulsi. Jenis koloid di mana fase terdispersi zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Yang keempat, buih. Jenis koloid ini di mana fase terdispersinya berupa gas sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Yang kelima, gel. Koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Cara pembuatan koloid. 1. Dispersi. Dispersi adalah cara pembuatan koloid dengan menghaluskan partikel substansi dengan menjadi partikel berukuran koloid. Dispersi dapat dilakukan dengan A. Cara mekanik. Dispersi langsung. Butir-butir kasar diperkecil ukurannya dengan menggiling atau menggerus koloid sampai tertentu, kemudian diaduk dengan medium pendispersi. B. Homogenisasi dengan menggunakan mesin homogenisasi. C. Dengan cara memecah partikel-partikel besar menjadi partikel koloid, misalnya substansi, gumpalan, atau endapan dengan bantuan suatu zat pemetitasi atau pemecah. D. Busur Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah cara pembuatan koloid dengan mengumpulkan partikel larutan menjadi partikel berukuran koloid. Kondensasi dapat dilakukan secara kimia dan fisika. Kondensasi secara kimia dilakukan melalui reaksi redoks, hidrolisis, substitusi, dan penggaraman.
Sedangkan secara fisika, kondensasi dilakukan melalui proses pendinginan, penggantian, pelarut, dan pengembunan uap.